Baik, kali ini kita akan coba membuat link antar halaman pada Adobe XD dengan menggunakan nanti prototype namanya. Nah, kita siapkan dulu halamannya, kita bikin dalam bentuk web. Di sini kita gunakan ukuran 136768, langsung diklik ya. Nah, kita langsung berada di dalam artboard ya. Nah, di sini nanti kita akan mendesain dulu sebelum kita tambahkan linknya dengan menggunakan prototype yang ada di sini. Jadi sekarang kita desain dulu, sederhana saja. Misalkan kita buat rectangle di sini. Nah, kita lihat height-nya kita isi 200, geser atau diketikkan juga bisa. Kemudian kita beri warna. Nah, seperti ini. Ini untuk halaman utama. Nah, ini bisa kita ganti ya nanti namanya. Kita ganti mungkin di awal kita ganti home. Karena ini nanti jadi halaman utama. Nah, kemudian kita tambahkan dulu beberapa menu teks untuk menu. Jadi kita gunakan text tool. Dan saya ketik di sini. Nah, kita pakai menu home. Nah, untuk menu selanjutnya kita bisa menggunakan repeat grid ya. Jadi nanti tinggal diganti teksnya, kita gunakan repeat grid. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser ke kanan. Misalkan kita menggunakan 5 menu saja. Ya, 5 menu seperti ini. Nah, kemudian kita atur jaraknya. Nah, jarak seperti biasa diambil posisi dari antara teksnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai ini, kita repeat grid-nya nanti dimatikan. Ya, repeat grid-nya. Kemudian diketik sesuai dengan namanya. Misalnya about di sini. Kemudian di sini produk misalkan. Bentar. Ya. Udah. Kemudian di sini ganti misalkan galeri. Kemudian di sini kontak. Oke. Nah, ini menu-menu yang kemudian nanti kita gunakan untuk pembuatan websitenya ya, untuk linknya, Kemudian di sini kita tambahkan teks websitenya, misalkan. Nah, ini ukurannya tinggal kita perbesar. Sebenarnya kita gunakan teks saja dulu untuk judulnya atau logonya ya. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan kontennya dulu ya untuk halaman 1. Nah, nanti untuk setiap halaman kita akan buatkan konten layout yang berbeda. Misalnya nanti untuk halaman lainnya kita berikan bentuk layout yang berbeda dengan yang halaman utama, misalkan begitu ya. Oke. Nah, misalnya di sini kita bisa tambahkan gambar ya. Bisa kita ambil gambar, di sini ada gambar, langsung gambar bisa langsung drag and drop kalau di sini. Nah, ambil salah satu misalkan. Nah, itu mungkin bisa kita variasikan dengan memberikan radius ya di seperti ini. Gambarnya mungkin kita bisa tambahkan shadow atau border juga gitu ya. Tadi bordernya sudah ada, diperbesar mungkin. Shadownya juga.
Ini kalau sudah jadi bisa kita grup ya. Kita klik, kita grup agar mudah kita memindah-mindahkan kalau memang nanti ingin digeser. Sekarang kita tambahkan teks pada sebelah gambar sebagai keterangan. Ya, ini saya ambil dari lorem ipsum ya. Kita copy saja. Ya, klik kanan langsung, kemudian kita paste. Nah, di sini kita atur posisinya. Ya, kita geser kanan. Dan atasnya juga kita paskan. Nah, jika kita ingin menambahkan teksnya ke bawah, kita tidak perlu copy paste lagi, cukup menggunakan repeat grid. Nah, seperti ini. Dan kita geser ke bawah. Nah, kita sudah dapat teks untuk informasi dari gambar yang pertama. Nah, di sini kita anggap desain awalnya seperti ini, ya, karena kita lebih nanti akan membahas tentang bagaimana menerapkan linknya dengan menggunakan prototype. Nah, ini kemudian kita duplikat, ya, kita duplikat halaman ini, halaman home ini kita duplikat beberapa sesuai dengan jumlah dari web yang akan kita buat halamannya. Nah, di sini kita misalkan di sini kita copy ya, kemudian paste, kita paste. Nah, biasanya dia langsung ke sebelah kanannya. Nah, ini kalau kita ingin menempatkan dia di bawah dari web yang awal bisa, jadi kita zoom dulu, kecil dulu. Kemudian ini kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, jadi nanti dia akan di bawahnya. Tapi kalau kita, nah, kemudian kita bisa klik juga, paste lagi. Nah, otomatis dia akan ke sebelah kanan, ya. Kemudian paste kembali. Nah, ini kita geser ke bawah. Dan kita tambahkan satu lagi. Nah, agar tidak terlalu jauh ya. Jadi kita geser ke bawah semua. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita sudah punya 5 halaman ya, yang kemudian ini kita ganti masing-masing layoutnya untuk membedakan halaman satu dengan halaman yang lain. Nah, ini home, kemudian ini adalah about ya, bisa kita Oke, berikutnya kita akan coba memodifikasi halaman-halaman ini ya agar ada perbedaan antara halaman satu dengan yang lain. Kita zoom ya, kita zoom untuk halaman about dulu. Oke. Nah, misalnya ini kita ganti tulisannya jadi about, dan warnanya kita ganti oke, seperti itu. Gambarnya kita delete dan kita di sini saya bikinkan lingkaran yang nanti di dalamnya akan ada gambar. Nah, misalnya kita ambil gambarnya. Ini kita ambil gambar, tarik saja. Oke, kemudian di sini kita resize. Jadi seperti ini. Kemudian kita gabungkan ya lingkaran dengan gambar. Nah, ini tinggal diatur posisinya. Oke, ini untuk halaman about. Kemudian untuk halaman produk, ini kita ganti juga. Nah, ini misalnya saya import lagi gambar.
ini cukup besar gambarnya, tinggal di resize. Ini diganti jadi produk. Warnanya juga kita ganti. Oke, nah kita lihat dulu, nanti sudah ada 3. Sekarang galeri. Nah, galeri ini gambarnya juga kita lihat kembali. Ini kita geser sebelah kiri. Dan ini grid-nya ungroup grid dulu. Kita perkecil. Oke. Kita tambahkan gambar lagi. Nah, seperti ini. Kita resize sedikit. Nah, kemudian ini galeri. Kita ganti warnanya kembali. Oke. Juga kita ganti warnanya. Kita ganti tulisannya. Kontak. Kita lihat ini. Nah, teksnya kita taruh di sini. Oke, kemudian untuk masing-masing dari halaman yang akan kita berikan link nantinya. Untuk memberi link ke antar halaman, kita menggunakan di sini memilih, kan tadi kita menggunakan desain untuk membuat desain layoutnya ya, artboardnya tadi. Kemudian sekarang kita pilih di sini ada prototype, kita klik prototype, nah seperti ini. Nah, nanti di bagian sebelah kanan juga ada perbedaan. Di sini nanti kita bisa mengatur animasi untuk transisinya ya antar halaman. Nah, yang pertama kita masuk ke halaman home dulu ya, kita klik seperti ini. Nah, di sini kita sudah punya menu tadi. Nah, untuk menghubungkan dengan masing-masing halaman, kita akan mengklik menu-menu ini karena dia yang akan jadi navigasinya. Misalnya home. Nah, ketika kita klik home seperti ini, ada panah seperti ini. Nah, panah ini itu akan menuju kepada tempat di mana dia akan berpindah. Nah, tapi kalau home, karena ini di halaman home, berarti yang kita isi adalah yang about. Nah, about ini akan lari akan menuju ke halaman about. Berarti yang biru ini kita tarik ke about. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia akan memberikan garis menuju halaman about. Artinya menunjukkan si tombol ini akan menuju ke halaman about. Produk itu akan menuju ke halaman produk juga. Jadi di sini kita klik, geser dulu biar kelihatan. Kita geser ke produk. Nah, galeri juga sama, dia akan menuju ke halaman galeri. Jadi kita geser-geser. Jangan lupa untuk menggeser kita gunakan spasi dan kemudian baru kita geser. Dan di kontak juga sama, berarti dia ke bagian kontak di bawah ini. Nah, lihat. Nah, artinya si halaman pertama sudah punya link untuk setiap menunya. Nah, sekarang kita lakukan juga untuk halaman about. Nah, tapi sementara kalau kita ingin melihat apakah linknya sudah berhasil, kita di sini ada tanda play ya, panah desktop reviewnya. Kita bisa klik dulu untuk melihat apakah sudah berjalan dengan baik si tombol tadi. Nah, sekarang kita klik. Nah, dia akan menuju ke halaman about. Tapi belum bisa kita balik. Kenapa? Karena di halaman about-nya tadi belum kita di output-nya about tadi belum kita kasih link ya untuk ke yang lain. Oke, nah sekarang kita balik ke about. Nah, about bagian teks home-nya yang untuknya di tombol home-nya kita geser ke halaman home. Yang about kita geser ke halaman
about. Kita klik di mana aja nggak masalah, dia akan langsung otomatis. Oh ini produk ya. Kalau bot dia nggak perlu ya, karena dia sudah berada di halamannya sendiri. Yang produk, kita geser ke produk, galeri, kita geser galeri, kemudian kontak, kita geser ke kontak. Nah ini yang proses yang kita lakukan untuk semua halaman tadi. Home juga sama, produk juga sama, dia akan ke home, dia akan ke about, dia akan ke produk. Mau di produk, karena posisinya lagi di produk, nggak perlu, galeri, dan kontak. Sekarang yang galeri, dia ke home, dia ke about, dia ke produk, dia ke galeri, karena dia udah galeri, kontak. Nah, sekarang yang kontak, dia ke home, dia ke about, dia ke produk, dia ke galeri. Oke. Nah, dapat kita lihat, kalau kita klik di sini, setiap halaman dia akan memperlihatkan garis-garis arah menuju ke halaman yang kita akan kita sesuaikan dengan menunya tadi. Oke, nah ini sudah selesai semua. Sekarang kita coba jalankan kembali. Kita play desktop preview ini. Nah, sekarang kita di home, kita about, kemudian kita ke produk, kemudian kita ke galeri, kemudian kita ke kontak. Nah, ini sudah aktif semua link halaman, link navigasi untuk ke halaman-halaman yang kita buat tadi. Baik, berikutnya kita akan mencoba memberikan efek transisi ya. Tadi kita sudah membuat link atau garis penghubung antara satu halaman ke halaman yang lain. Nah, di sini kalau kita lihat ketika kita melihat ya desktop preview dari desain yang kita buat tadi, kalau kita berpindah ke halaman lain ya dengan navigasi yang kita buat tadi, di sini kita lihat ada sedikit efek transisi ya. Di sini dia menggunakan dissolve defaultnya ya. Kemudian seperti fade in, fade out gitu ya. Jadi di sini ada fade out nanti untuk transisinya, untuk efeknya sendiri. Nah, di sini kita bisa mengatur efek transisinya. Nah, caranya adalah kita klik salah satu dari menu yang kita buat tadi, misalnya about. Jadi di sini kita akan membuat ketika about ini berpindah, ketika tombol navigasi ini kita klik berpindah ke halaman about, maka nanti dia akan memberikan sebuah efek. Nah, kalau di sini, misalnya di sini kita lihat ya, di sebelah kanan kalau kita klik yang garisnya tadi, yang navigasi tadi, di sini ada tipe, kita pilih transisi, kemudian destinasinya sudah otomatis tadi ya, karena kita mengarahkan ke about, tapi boleh diganti lewat sini juga, melalui sini. Nah, mau ke produk, mau ke galeri, tapi kita ke about di sini. Kemudian ada animasinya non. Nah, kalau animasinya non, kita lihat dia tidak langsung berpindah. Nah, begitu ya. Ketika animasinya non, dia langsung berpindah. Sekarang kita coba ganti, misalkan di solve. Nah, kalau di solve, kita klik coba. Nah, dia ada sedikit transisi, ya. Nah, ini. Nah, kemudian about di solve, kemudian ada isinya. Ya, isinya ini ada juga efek perpindahannya ya, kalau kita lihat. Nah, kalau di solve tadi, kalau kita tambahkan misalkan bond, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Kita coba dengan yang lain, misalnya di solve kita gunakan slide left misalkan, slide left. Nah, kalau slide left kalau kita lihat about, nah dia berpindah seperti bergeser dari kanan ke kiri. Nah, tapi selain bergeser kanan ke kiri, kita juga bisa menambahkan fungsi isinya. Nah, misalnya di sini ujungnya kita bikin bounce ya, seperti bergetar begitu. Nah, kita lihat, kita klik desktop preview-nya, kemudian kita lihat about. Nah, jadi selain bergeser dia ada seperti goncangan. Jadi kita bisa menambahkan animasinya seperti apa, kemudian juga ada isinya. Nah, kemudian durasinya di sini ada 0,3 detik.
ya 0,3 detik. Jadi cukup cepat. Jadi kalau kita anggap cepat nanti bisa diperlambat. Nah, ini misalnya gitu ya. About. Nah, cepat. Kalau misalnya kita mau perlambat, ini misalnya kita isi jadi 0,8 misalkan. Ya, kita lihat. Nah, lebih lambat dari yang sebelumnya. Jadi kita bisa menambahkan transisi untuk perpindahan